menjadi manusia paripurna tentu saja merupakan dampak dari sebuah perjalanan yang panjang. Apakah setiap makhluk yang melakukan perjalanan panjang akan menjadi manusia paripurna? Tentu saja jawabannya belum tentu. Kita sudah berulang kali datang dalam kehidupan ini. Sebagai siapa, dengan peran apa? Sudah begitu banyak pelajaran yang datang kepada kita, tetapi hanya sedikit sekali di antara manusia yang bisa menangkap pesan-pesan dari setiap peristiwa yang datang kepadanya. Hanya mereka yang memiliki kesadaranlah yang bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan semesta lewat peran dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Apakah setiap yang berwujud manusia itu adalah manusia? Kalau kita bertanya kepada kitab suci Al-Quran, ternyata belum tentu yang berwujud manusia itu berderajat manusia. Karena sesungguhnya kualitas dari manusia itu terletak pada sisi kemanusiaannya manusia. Jadi ketika manusia itu tidak bisa menampilkan sisi kemanusiaannya, maka tidak layak disebut manusia. Dalam bahasa Al-Quran disebutnya ulaika kal an'am. Mereka itu laksana binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak, lebih hina daripada binatang ternak. Siapakah itu? Mereka yang punya kolbu tetapi tidak digunakan untuk melihat, punya kolbu tetapi tidak digunakan untuk mendengar, punya kolbu tetapi tidak digunakan untuk memahami. Ketika mereka tidak mampu memberdayakan itu di dalam dirinya, maka bahasa Al-Qur'annya ulaika kal an'am. Itu sebabnya sangat masuk akal kalau puncaknya Al-Quran itu adalah surat An-Nas. Jadi surat yang ke-114 itu surat An-Nas. Dan di bawahnya surat An-Nas ada surat Al-Falaq. Di bawahnya surat Al-Falaq ada surat Al-Ikhlas. Terus kalau diurut ke bawah ternyata awal perjalanan itu adalah surat Al-Fatihah. Ternyata Al-Fatihah bukanlah surat pembuka. Karena Al-Fatihah itu bahasa Arab, Al-Fatihah itu kata benda. Jadi Al-Fatihah sesungguhnya adalah alat untuk membuka. Jadi siapapun dalam kehidupan ini yang sudah mengetahui alat untuk membuka ketutupan mata kolbu yang ada dalam dirinya, itu merupakan karunia yang sangat luar biasa. Makanya begitu kita memahami ya Al-Fatihah sebagai alat, sebagai kunci, sebagai sarana untuk membuka ketertutupan mata kalbu kita, maka kita akan mulai bisa meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati untuk tahu dan kenal kepada Sang Pencipta semesta alam. Makanya sangat mudah untuk bisa memahami Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya Al-An'am, Al-A'raf, terus ke sana
sampailah di puncak perjalanan, yaitu Quran surat An-Nas. Di bawah Quran surat An-Nas itu ada Quran surat Al-Falaq yang isinya adalah bagaimana caranya kita untuk memohon perlindungan dari 5 hal. Yang pertama, mohonlah perlindungan dari subuh. Yang kedua, mohonlah perlindungan dari Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Mohon perlindungan dari tindakan-tindakan yang tidak tepat. Dan yang ketiga, mohon perlindungan dari kegelapan malam. Yang keempat, mohon perlindungan dari tukang sihir. Dan yang kelima, mohon perlindungan dari rajanya segala kebatilan yang disebut dengan hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pertanyaannya, mengapa kita harus memohon perlindungan dari 5 hal itu? Jadi yang pertama, mohonlah perlindungan dari subuh. Apa sih bahayanya subuh? Kita tiap hari mengalami subuh biasa-biasa saja. Rasanya subuh nggak ada bahayanya. Tentu saja subuh yang dimaksud di sini bukan subuh secara fisik, tapi subuh kesadaran. Jadi ketika seseorang itu sudah melewati al-ikhlas, sudah tahu cara untuk menyatu dengan Tuhan, walaupun pada tingkat awal, itu etape yang sangat berbahaya. Makanya begitu seseorang menginjakkan kakinya di dunia spiritual, menginjakkan kakinya di Shiratal Mustaqim yang sesungguhnya, itu etape yang sangat berbahaya. Itu persis seperti seseorang yang baru bangun dari tidur. Lolongu kalau kata orang Sunda. Belum sadar sepenuhnya. Dan orang yang belum sadar sepenuhnya itu kemungkinannya 2. Satu bisa sadar beneran, yang kedua bisa tidur lagi. Makanya kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari subuh kesadaran, karena itu etape yang sangat berbahaya. Kemungkinan kita ada 2. Satu, tidur lagi. Yang kedua, kita bertahan sampai kita bisa melihat matahari bersinar seterang-terangnya. Banyak pejalan spiritual mengalami kecelakaan di subuh kesadaran. Jadi baru sadar sedikit, lalu terjebak pada euforia spiritual, teridentifikasi di permukaan, baru tahu sedikit, tetapi sudah mengalami kecentilan spiritual, euforia spiritual, merasa sudah bertemu Tuhan, merasa sudah menemukan puncaknya kesadaran, merasa sudah menemukan jati dirinya. Itulah bahayanya merasa. Lalu apa yang terjadi? Dia akan kembali ke titik awal. Itu sangat berbahaya. Jadi saya doakan semoga para sahabat yang sudah bangun, masih dalam keadaan sadar atau tidak sadar, atau sepenuhnya belum sepenuhnya sadar, diberi kekuatan oleh semesta untuk lanjut melakukan perjalanan sampai menemukan sang matahari yang sempurna dalam perjalanannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
mintalah perlindungan dari wa min syarri. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada yang menerjemahkan min syarri ma khalaq itu dari apa-apa yang sudah diciptakan. Enggak berbahaya yang diciptakan. Tetapi yang paling berbahaya adalah mengambil pilihan-pilihan dalam hidup sehingga kita terjebak mengambil tindakan-tindakan yang tidak tepat. Jadi sebetulnya ya neraka itu adalah dampak dari kita mengambil tindakan yang tidak tepat. Dan kapan kita mengambil tindakan yang tidak tepat? Pada saat kita masih dikendalikan oleh diri palsu kita. Kapan kita mengambil tindakan yang tidak tepat? Pada saat kita masih dikendalikan oleh ego kita. Karena kita masih mengidentifikasi diri kita bukan sebagai kesadaran diri kita, tetapi sebagai pikiran, sebagai perasaan, sebagai tubuh. Itu proses identifikasi di permukaan. Itu sebabnya saya sering menyatakan bahwa kalau kita ingin meningkatkan kualitas diri, maka kita harus punya yang disebut dengan kesadaran kesamudraan. Kesadaran kesamudraan itu apa artinya? Samudra itu ada, samudra itu nyata. Dan di samudra yang tidak bisa dipisahkan adanya fenomena permukaan yang disebut dengan gelombang. Dan gelombang itu ada bukit, ada lembah, ada puncak, ada dasar. Gelombang itu naik dan turun. Ingat, itu fenomena permukaan. Maka ketika kita masih mengidentifikasi diri kita di permukaan, berarti kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai gelombang. Kita masih terjebak oleh naik turun, sakit senang, susah senang, bahagia tidak bahagia. Terus aja seperti itu, terjebak oleh yang bernama dualitas. Lalu apakah kita harus meninggalkan dunia ini yang jelas-jelas dualitas? Karena dunia ini diciptakan dari dua. Tidak ada alam semesta kalau tidak ada atom. Tidak ada atom kalau tidak ada elektron dan proton. Bukankah unsur pembentuk alam semesta ini sebetulnya adalah dualitas? Jadi tidak mungkin kita ada di dunia menjadi anti dunia. Oleh karena itu hati-hati. Jangan loncat dari gelombang ke samudra. Tapi juga jangan loncat dari samudra ke gelombang. Loncatlah dari gelombang dan samudra ke titik tengah. Ke titik tengah. Maka itu yang disebut dengan beragama secara moderat. Makanya sekarang ini sedang diusung oleh orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan bagaimana kita beragama memasuki rumah moderasi. Dan moderasi itu berarti di titik tengah. Moderasi itu sedang-sedang saja. Moderasi itu tidak ekstrim. Moderasi itu tidak radikal. Moderasi itu mementingkan ya kepentingan orang banyak. Karena sesungguhnya agama itu adalah urusan kita dengan diri kita sendiri. Jadi pameran tentang keyakinan sudah bukan saatnya lagi. Pamerkan saja dampak dari keyakinan Anda, yaitu akhlak Anda. Kalau Anda mengatakan keyakinan Anda paling benar, tunjukkan akhlak Anda paling baik. Kalau Anda mengatakan jalan Anda paling benar, tunjukkan perilaku Anda lebih menyenangkan bagi orang lain. Itu sesungguhnya yang harus disebut dengan prinsip-prinsip moderasi.